Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, berupa nikmat ihsan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Serta atas izinnya kita semua bisa berkumpul di sini untuk mencari bekal hidup di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berperadaban dengan jalan yang lurus, yaitu syariat Islam. Teman-teman yang saya sayangi dan Dewan Juri Taijili yang kami hormati. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar bahwa orang yang tidur lebih utama daripada orang yang beribadah? Teman-teman pernah mendengarkan atau tidak nih? Kalau kalian belum pernah mendengar, di sini saya akan menceritakannya. Jadi ini sesuai dengan hadis Nabi. Suatu saat Nabi Muhammad mendatangi masjid. Beliau melihat iblis di depan pintu masjid. Lalu Rasulullah pun bertanya, "Wahai iblis, apa yang kamu lakukan di sini?" Lalu iblis pun menjawab, "Saya akan masuk ke dalam masjid dan berusaha sholat orang itu. Tetapi saya takut karena ada lelaki yang tidur ini." Lalu Rasulullah pun bertanya, "Wahai iblis, mengapa kamu takut kepada orang yang tidur dan tidak takut kepada orang yang sholat?" Lalu iblis pun menjawab, "Karena orang yang sholat ialah orang yang bodoh, sehingga aku mudah untuk mengganggunya. Tetapi orang yang tidur ialah orang yang bodoh." Teman-teman, dari cerita hadis di atas menjelaskan bahwa ilmu sangatlah utama. Kita berbuat amal baik, beribadah. Kalau tidak ada ilmunya, maka perbuatan itu akan sia-sia. Contoh, kita melaksanakan sholat, tetapi tidak tahu sholat harus tumanina, tidak tahu rukun-rukun sholat, dan tidak tahu hal yang membatalkan sholat, maka sholat kita tidak sah. Itulah pentingnya berilmu. Untuk itu, jangan malas-malas ya teman-teman. Kalau mau berangkat ke sekolah maupun berangkat ke TPQ untuk mencari ilmu dengan ridha Allah. Allah memerintahkan kepada kita agar menuntut ilmu. Allah berjanji pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah." Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Teman-teman, sekali-sekali yang dirahmati oleh Allah, teman-teman, kita harus selalu berharap kepada Allah agar ilmu yang kita miliki menjadi bermanfaat dan barokah. Bermanfaat dan barokah bagi sepanjang hidup kita, menjadi pelita bagi diri kita dan orang lain. Dengan ilmu akan membuat hidup kita menjadi terarah. Jangan sampai ilmu yang kita miliki justru membawa kita kepada kesombongan atau malah durhaka kepada Allah.
ilmu yang kita miliki harus berbuah. Apa sih buahnya ilmu? Hayo, kalian tahu tidak apa sih buahnya ilmu? Ya, betul. Buahnya ilmu ialah akhlakul karimah. Menjadi manusia harus memiliki akhlakul karimah, memiliki sifat welas asih terhadap semua makhluk Allah. Takwa kita tidak sempurna apabila kita tidak memiliki sifat welas asih terhadap sesama maupun makhluk Allah yang lainnya. Hayo, mau menyempurnakan takwa kita apa tidak nih? Kalau mau, ayo kita miliki sifat welas asih. Teman-teman sekali-sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana sih cara supaya ilmu yang kita miliki menjadi amal jariah yang terus mengalir sampai akhir hayat kita? Meskipun kita sudah meninggal, kita masih mendapatkan kiriman pahala. Caranya ialah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan kepada orang lain, dan membagi sedikit ilmu kita kepada orang lain. Jadi, jangan bahaya ya teman-teman untuk berbagi ilmu. Sepakat? Semoga kita semua yang ada di sini menjadi orang-orang yang mencinta ilmu, yang terus menggali sampai akhir hayat kita, dan ilmu yang kita miliki menjadi bermanfaat, barokah, dan berbuah akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Pergi ke pasar beli bubur, jangan lupa membeli jamu. Bagi jamaah yang nanti kabur, semoga tetap mendapatkan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.